Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kenalin saya Irfan Hakim dengan NIM akhir 196. Halo semuanya, saya Adnan Fajar Sutanto dengan NIM akhir 197. Halo semuanya, perkenalkan saya Fabelia Senita dengan NIM akhir 198. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nisra Rizkyaranda dengan NIM akhir 199. Halo semuanya, nama aku Salsabila Anissa dengan NIM akhir 195. Baiklah, kita dari kelompok 16B akan menjelaskan tentang Parafimosis. Happy watching! Parafimosis adalah suatu kondisi di mana preputium atau bulu penis tidak dapat dikembalikan ke posisi semula yang dapat menjepit kepala penis atau gland penis yang menyebabkan nyeri yang cepat dan juga membengkak. Nah, selanjutnya ada etiologi dari parafimosis. Yang pertama, retraksi preputium tanpa reposisi, contohnya pada penggunaan kateter. Yang kedua, trauma. Yang ketiga, kebersihan yang buruk. Dan yang keempat, adanya infeksi. Epidemiologi parafimosis adalah suatu kondisi emergensi urologi yang disebabkan karena preputium tidak bisa dikembalikan untuk menutupi glans penis dan biasanya terjadi pada laki-laki yang belum melakukan reproduksi, terutama pada laki-laki remaja dan dewasa. Untuk faktor risikonya karena pemasangan kateter, aktivitas seksual, dan infeksi pada penis. Untuk manifestasi klinis dari parafimosis adalah nyeri dan pembengkakan pada penis, mulut atau preputium tertarik ke belakang dan tidak bisa dikembalikan, dan terjadi perubahan warna pada glans penis dari merah, biru hingga nekrosis. Baik, untuk parafimosis sendiri, dari anamnesis didapatkan bengkak pada penis, nyeri pada penis, dan kesulitan dalam buang air kecil. Dan untuk pemeriksaan fisik didapatkan bahwa kulup tertarik ke belakang dan tidak bisa dikembalikan. Setelah itu ada kemerahan pada glans penis dan ditemukannya cincin kontraksi. Sedangkan untuk pemeriksaan lanjutan itu tidak diperlukan kecuali ada komplikasi. Dan untuk diagnosisnya di sini adalah parafimosis. Untuk diagnosis bandingnya didapatkan adanya fimosis. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang patofisiologis dari parafimosis, di mana ketika kulit penis terjadi penarikan ke arah proksimal atau ke arah belakang, itu akan membentuk daripada cincin. Nah, setelah terbentuk dari cincin, akan menyebabkan obstruktif dari vena dan limfanya, yaitu penyempitan. Nah, disinilah terjadi edema atau pembengkakan pada cincinnya. Setelah itu, akan terjadi edema yang progresif. Lama-kelamaan akan terjadi obstruktif arteri, di mana ketika terjadi obstruktif arteri, otomatis aliran darah yang menuju ke organ penis itu tersebut berkurang, jadinya akan menyebabkan iskemi pada penis. Nah, lama-kelamaan dari iskemi ini akan terjadi jaringan mati yang disebut dengan nekrosis pada kulitnya yang akan menjadi warnanya menjadi hitam. Baik, untuk patogenesis daripada parafimosis sendiri, yaitu ketika tadi terjadi cincin yang terbentuk akan menyebabkan urin itu akan terperangkap di dalam cincinnya, sehingga akan menyebabkan bakteri banyak mengendap di sana dan terjadilah banyak smegma yang kotor, di mana bakteri akan menginvasi ke dalamnya dan menyebabkan tadi bisa terjadi iskemi dan terjadi nekrosis. Parafimosis adalah segala daruratan yang ada pada urogenital. Tata laksana pada parafimosis harus dilakukan secara segera untuk mengurangi edema, untuk mengembalikan kulup pada posisi semula, juga untuk menghentikan nekrosis pada jaringan. Tata laksana pada parafimosis dilakukan dengan cara reduksi manual, yaitu yang pertama, melakukan kompres dingin pada penis hingga edema berkurang. Kemudian, berikan tekanan pada penis selama beberapa menit, lalu kemudian diberikan gel, baru setelah itu direduksi secara manual. Jika reduksi secara manual gagal, maka dapat dilakukan aspirasi pada penis dengan menggunakan jarum. Beberapa tata laksana lain untuk membantu dalam reduksi manual yaitu ada analgetik untuk mengurangi rasa nyeri, juga dapat dengan antibiotik untuk pada pasien yang memiliki infeksi. Parafimosis dapat dibedakan menjadi dua prognosis, yaitu prognosis baik dan prognosis buruk. Prognosis baik untuk pasien yang mengalami parafimosis dan langsung melakukan tata laksana, yaitu yang belum terjadi kerusakan, juga belum terjadi pembengkakan yang sangat besar. Kemudian prognosis buruk ada kepada pasien yang sudah mengalami parafimosis tidak langsung di tata laksana, seperti misalnya sudah terjadi sepsis atau sudah memiliki gejala yang harus diamputasi. Komplikasi yang pertama yaitu nyeri yang berat, yang kedua edema atau bengkak, yang ketiga gangguan aliran darah pada gland penis, yang keempat retensi urin, yang kelima iskemia jaringan penis, yang keenam nekrosis bila tidak segera ditangani. Edukasi parafimosis yang pertama,
menjaga kebersihan genital. Yang kedua, mengembalikan kulup setelah dibersihkan. Ketiga, hindari trauma pada penis. Yang keempat, segera ke dokter bila nyeri dan bengkak. Yang kelima, jangan terlalu kuat menarik kulup. Dan yang keenam, kontrol rutin bila ada infeksi. Yang ketujuh, melakukan edukasi pemasangan kateter yang benar. Yang kedelapan, melakukan reposisi. Dan yang terakhir, menjaga kebersihan setelah melakukan tindakan medis. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi